Oke, tanpa berlama-lama lagi, eh, silakan timnya Mas Junio untuk present project-nya. Silakan. Halo, Jackson. Sip, mantap. Mas, Mas Aldi sama Bang Leonard monitor, aman? Aman Mas, aman. Oke. Saya langsung share screen ya. Oke. Oke. Baik, saya izin mulai presentasinya. Selamat sore, Mas Reska, teman-teman dari Harry Partner maupun teman-teman siswa. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Junio bersama Bang Leonard dan Mas Aldianda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan BI model untuk e-commerce. Oke, jadi ini adalah problem yang kami identifikasi. Jadi secara umum akan ada tiga masalah yang kami identifikasi, yaitu permasalahan di sales, marketing, dan business development. Nah, untuk di sales ini, permasalahannya adalah C-level dan sales team kesulitan untuk memantau aktivitas dan performa mereka yang direpresentasikan lewat metrik-metrik tertentu. Selanjutnya, untuk marketing, tim marketing menghadapi masalah untuk memantau performa mereka, lalu untuk mengetahui karakteristik user mereka saat ini, serta untuk mengetahui seberapa efektif sih marketing campaign yang sudah dilaksanakan. Sementara permasalahan ketiga, yaitu adalah di business development, mereka kesulitan atau membutuhkan bantuan untuk menguji efektivitas dari landing page yang baru. Nah, selanjutnya, goals dari project ini adalah yang pertama terkait sales. Jadi kita akan berusaha untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan sales dan operasi, performa sales dan operasi, seperti order, review, dan informasi terkait seller. Selanjutnya untuk marketing, di sini kami akan mencoba melakukan segmentasi pengguna dan menentukan efektivitas dari marketing campaign terhadap pembelian. Dan yang terakhir untuk business development, kita akan menentukan versi landing page mana yang lebih baik. Nah, dari permasalahan tersebut dan dari tujuan proyek tersebut, kami menaruhkan sebuah solusi. Kami merasa bahwa sebuah dashboard bisa menjadi MVP kami, bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Jadi kami akan bangun sebuah dashboard untuk yang dapat digunakan untuk memantau dan meningkatkan performa sales, marketing maupun business development. Nah, di sini personanya ada C-level, sales atau operation team, marketing team, dan business development team. Nah, ini untuk user flow-nya. Jadi ketika membuka dashboard, pengguna akan masuk ke homepage dari dashboard kami. Lalu ketika setelah dari homepage ini akan masuk ke bagian sales, marketing atau business development, yang dimana setiap personanya bisa menyesuaikan sesuai dengan role masing-masing. Nah, sebenarnya untuk C-level dan staff itu hampir sama flow-nya. Namun di sini untuk C-level setidaknya hanya perlu sampai ke masuk ke overall sales page saja, atau bahkan di homepage sudah ada metrik-metrik tertentu yang sudah kami sajikan. Jadi untuk di sales sendiri akan ada 3 halaman lagi, yaitu terkait overview atau overall, lalu ada review dan seller page, di mana persona kami harapkan bisa mengeksplorasi dari halaman, lalu mengevaluasi capaian dan menentukan strategi selanjutnya gitu. Lalu untuk yang di marketing kami harapkan persona bisa mengeksplorasi di halaman dan menyusun strategi untuk campaign berikutnya setelah melihat data yang kami sajikan. Lalu untuk business development sendiri di A/B testing page, persona akan melihat atau mengeksplorasi halaman, lalu melihat apakah hasilnya eksperimennya berhasil atau tidak. Apakah hipotesis nulnya ditolak atau tidak. Jika memang eksperimennya berhasil, itu bisa diimplementasi tampilan yang baru untuk seluruh pengguna. Jika tidak, mungkin bisa menyusun eksperimen baru. Nah, untuk fiturnya sendiri, kita ada 4 yang direpresentasikan lewat halaman di dashboard kami. Yang pertama ada homepage. Ini seperti introductory page aja. Jadi untuk welcoming pengguna dan ada sedikit guideline penggunaannya.
Lalu ada sales page yang isinya memberikan informasi terkait dengan performa sales. Lalu ada marketing page yang memberikan informasi terkait marketing, yang isinya terkait user segmentation dan bagaimana hasil dari marketing campaigns dalam pembelanjaan gitu. Dan terakhir ada page A/B testing yang menunjukkan hasil dari A/B testing yang sudah digunakan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung move ke dashboard. Sebelum pindah ke Mas Aldi, saya izin intro sedikit terkait dashboardnya. Jadi seperti ini dashboard, tampilan awal dashboard kami. Jadi pengguna akan masuk ke yang namanya homepage dari dashboard kami. Kurang lebih di sini untuk welcoming penggunanya dan sedikit deskripsi serta guidance penggunaannya. Dan di sini kami juga sudah menyajikan beberapa matriks utama terkait dashboard ini, sehingga ketika pengguna masuk sengaja kebayang kondisi saat ini seperti apa. Seperti itu mungkin untuk masing-masing bagian dari dashboardnya boleh dipresentasikan masing-masing oleh teman-teman. Boleh lanjut ke Mas Aldi. Oke. Ini saya pakai device 2 ya. Sudah screen ya. Suaranya mantul, Mas. Halo. Udah. Mas Rizky, suaranya masih feedback. Mungkin bisa matiin dulu salah satu sumber suaranya. Ini nggak bisa soalnya yang laptop pakai. Oke, mungkin bisa di take over sama Mas Junio atau Mas Leonard, karena mungkin ada kendala teknis sama Mas Rizky. Boleh. Oke. Saya aja Mas yang kira-kira apa gimana? Oke, sip. Mas Aldi boleh gantian share screen? Oke, thank you. Iya. Ini ya kelihatan sekarang ya? Oke. Udah Mas, udah. Ya, saya izin take over. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, akan ada 3 halaman utama sebenarnya, yang terkait sales, lalu ada yang user, yang marketing, sama yang business development. Nah, di sini mungkin kita bahas yang sales dulu. Di sini di sales lagi ada 3 bagian lagi, yaitu yang overview, review, sama seller gitu. Nah, ini untuk overview pertama, kurang lebih isinya sebenarnya berkaitan dengan ini sih, mungkin lebih ke order sama salesnya gitu ya. Di sini ada sales by state-nya, mana yang paling banyak gitu. Dimana bisa kita lihat bahwa di daerah mungkin Brazil lebih ke Southeast ini, kita kalau nggak salah kategorinya, di Sao Paulo. Lalu terkait monthly sales seperti apa, yang muncak di November dan ngedrop banget ini di akhir-akhir data. Kita juga udah cari tahu bahwa average monthly usernya sekitar di 3.000-an dan seterusnya.
Dan top produknya ternyata yang paling banyak adalah beauty health gitu. Kalau kita juga udah memberikan summary terkait daerah atau region yang top sales itu daerah mana, daerah yang total order paling tinggi daerah mana, total customer paling tinggi daerah mana, dan average sales yang paling tinggi daerah mana. Nah ini rencananya sih salah satu page yang bisa digunakan oleh si level untuk mendapatkan gambaran umum gitu. Lalu kalau misalkan memang mau lebih lihat ke detail lagi, bisa masuk ke yang ke review dan ke yang seller. Kalau di review ini kebanyakan ngebahas terkait dengan review dari pelanggan, di mana average score di sekitar 4,1, lalu yang paling banyak sebenarnya di bintang 5 di 63 ribuan gitu yang vote. Sementara kalau misalkan kita lihat daerah yang banyak vote juga itu masih di Sao Paulo juga, dengan produk-produk yang banyak yang persentase review score yang 5 stars itu di fashion, children's, and yang clothing gitu. Dan yang 5 star tuh kebanyakan dari yang delivered. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk seller gitu, jadi kita juga memperlihatkan nih kondisi sellernya ada berapa, lalu setiap seller tuh kira-kira nanganin sampai berapa order sih gitu rata-rata, dan setiap seller tuh nanganin kira-kira berapa jumlah customer sih. Dan juga kami juga ada matrix lain, yaitu average seller response time. Ini adalah ini sih dari dia purchasing time-nya ke timestamp approve-nya itu kira-kira butuh berapa lama. Jadi ketika orang order, si sellernya ini nerima orderannya dalam waktu approving orderannya dalam waktu berapa lama. Di sini average-nya di sekitar 10 jam gitu, dan on time delivery percentage-nya di sekitar 89%. Nah, kalau kita lihat review score-nya daerah yang paling tinggi review score-nya itu, yang sellernya memiliki review paling tinggi adalah daerah Para gitu. Sementara ini untuk most responsive seller itu ada Piawi. Jadi dia kurang lebih di sekitar 5 jam gitu. Seller-seller di daerah Piawi itu ketika ada orderan masuk, paling enggak 5 jam setelahnya udah apa ya, approve gitu. Ini memang angkanya average sih. Kalau misalkan pakai median, tadi saya coba cek sebenarnya bisa lebih kecil lagi, di kisaran menitan hingga sejam gitu. Jadi ini mungkin bisa insight juga bagi user, kira-kira seller yang mana yang perlu di reach untuk meningkatkan performanya gitu. Kayak misalkan ketahuan nih kayak wah terlalu lama nih kalau misalkan daerah Acre nih 17 jam. Orang order hari ini ibaratnya baru besokan yang mungkin baru di approve gitu. Itu terlalu lama, mungkin disuruh seller-seller seperti itu bisa di reach gitu. Sama tim, sama di sini ada late delivery from seller to customer. Ini adalah apa ya, order-order yang tercatat terlambat sampai customer, dan yang uniknya ini terjadi dari pengiriman Sao Paulo ke Sao Paulo gitu, padahal masih di daerah atau di state yang sama gitu. Pertama dugaan kami memang karena dia datanya sellernya banyak di Sao Paulo, customer juga banyak Sao Paulo, jadi angkanya bisa gede juga gitu. Atau memang karena sistem logistik ya daerah tersebut kurang baik gitu. Tapi ini memang karena sifat angkanya bukan rasio, jadi belum bisa dinilai. Mungkin nextnya bisa dijadikan rasio biar kelihatan benar-benar nih apakah memang dugaan saya tadi itu benar atau tidak gitu. Nah mungkin kita bisa next ke yang RFM ya. Mungkin bisa pindah ke Bang Leonard, silakan.
Udah kelihatan, cek? Sudah, Pak. Aman. Oke. Oke, makasih. Lanjut ke marketing page langsung aja ya. Jadi di page ini kita menawarkan bagi personas baik C-level, marketing, sales, dan business development ya. Terutama di C-level dan marketing tentunya ya. Akan berikan suatu gambaran tentang performance dari marketing dan juga customer segmentasi. Customer segmentasi ini menjadi bisa dikatakan andalan di page ini, karena ini tentu akan berikan gambaran atau memberikan gambaran tentang bagaimana sih si pelanggan-pelanggan dari usaha ini. Baik, diawali dari campaign-campaignnya, itu ada 5 campaign ya. Sorry. Ada 5 campaign. Kalau kita lihat hasil campaignnya itu sendiri, kalau menurut pendapat kami ini tidak terlalu bagus ya, karena masih di angka 7% ya. Tidak ada yang sampai 8%, bahkan overall kalau kita ratakan lagi malah justru cuma di angka 6% ya. Nah, kemudian ada matriks sebelah ini pojok kiri atas ini merupakan totalan dari recency score, frequency score, dan monetary score. Ini di mana recency score ini nanti hasil olahan dari percentile ya, dengan labelan dari angka 1 sampai 4. Nah, ini hasil jumlahannya. Ini sekedar memberi gambaran ya, gimana distribusi dari ketiga elemen ini ya. Nah, lanjut ke customer segmentasinya, ini menjadi poin penting, karena dengan RFM segmen ini, tentu bagi personal bisa memberikan gambaran atau jawaban seperti siapa pelanggan terbaiknya, atau pelanggan mana yang perlu di treatment lebih lanjut, pelanggan mana yang perlu dikasih promosi, dan sebagainya ya. Nah, dari olahan RFM score itu sendiri didapatkan 10 segmen ya, 10 segmen untuk pelanggan-pelanggan ini sendiri. Ada yang paling tinggi di sini skornya adalah champion ya. Champion ini merupakan skor tertinggi, namun sangat disayangkan champion ini justru populasinya yang paling dikit ya. Hanya sekitar 40 dari 2.240 ya. Kemudian ada promising, ada need attention, recent customer, about to sleep. Nah, di sini kita sajikan juga di tooltipnya ya, kira-kira engagement-nya seperti apa. Seperti di promising, kita menciptakan brand yang dapat diterima oleh si promising. Jadi ada beberapa seperti rekomendasi lah buat si pelanggan-pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya ada demografi. Ini memberikan gambaran aja bagaimana seperti status perkawinan ya, gimana sebaran dari pelanggan-pelanggan ini sendiri. Kemudian ada kalau berdasarkan usia juga ada bisa kita lihat bagaimana sebaran customer tadi, apakah dia champion atau Mas loyal. Leonard dan tim ya. 30 detik lagi ya, karena udah lewat waktu. Baik. Jadi intinya di marketing page ini memberikan gambaran bagi personas untuk mengenali secara lebih baik tentang customer-customernya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Lanjut ke Mas Junio. Ya, izin lewat dikit Mas ya. Oke, yang terakhir ada A/B testing. Jadi di sini kita udah menyusun supaya seenggaknya yang non teknis, user non teknis bisa ngerti. Jadi kita langsung state aja hipotesisnya apa gitu, bahwa di sini kami menggunakan two-sided. Jadi hipotesis mulai adalah landing page yang baru sama dengan landing page yang lama gitu. Artinya tidak ada statistically tidak berbeda secara signifikan antara conversion rate dari new page dan old page gitu, dan berdasarkan hasil ditemukan bahwa p-value-nya sekitar 0,21 dan nilai ini lebih besar daripada alpha, dan ketika lebih besar daripada alpha maka fail to reject H0. Artinya ketika fail to reject H0 berarti memang antara new page dan old page itu
tidak berbeda secara signifikan. Sehingga karena nggak beda nih, ya udah kita keep aja old pace design, karena yang new design terbukti tidak terlalu memberikan tidak terlalu berbeda rata-rata conversion rate-nya. Dan bisa dilihat juga sebenarnya control group itu conversion rate-nya masih lebih tinggi daripada yang treatment group. Dan dari p-value hariannya memang sama sekali tidak menyentuh ke si area to reject H0-nya gitu. Dan untuk powernya sebenarnya masih terlalu rendah, tapi ini karena udah terlanjur terjadi ya, jadi ya sudah seperti ini saja. Tapi mungkin kalau misalkan masih dalam waktu eksperimen bisa sedikit diperpanjang lagi gitu, karena belum mencapai power yang optimal. Mungkin sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kami kembalikan lagi ke Mas Reska. Oke, thank you Mas